Sobat Bujang, balik lagi di Koko Bujang. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah pikiran yang sehat menghasilkan jiwa yang sehat. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Jangan lupa di komen. Tonton sampai habis. Sekarang ke bab pertamanya nih, mengapa banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya? Boleh nggak teman-teman cerita? Gua dulu ya. Mengapa banyak orang ingin mengakhiri hidupnya? Ya, silakan Bujang Aki. Menurut gua sih mengakhiri hidupnya dikarenakan mungkin karena depresi kali. Depresi ya. Udah nggak ada harapan hidup, semangat hidup, putus asa, dan udah di titik tersebut orang juga udah Hopeless lah ya. udah males juga untuk melanjutkan hidup dan akhirnya ingin melakukan percobaan bunuh diri gitu. Oke, bisa kita terima. Sekarang Bujang Meong nih, gimana nih? Iya, jadi kalau misalkan ngelihat berita-berita di TV gitu banyak sekali orang-orang yang susah gitu, teman-teman susah percobaan bunuh diri. Aku sendiri tuh kayaknya kalau lagi depresi tuh kayaknya obat-obat sebulan dan aku minum semuanya. Kenapa tuh? Karena depresi, sedih, misalkan ada konflik sama keluarga, ada konflik sama teman, sama siapa gitu, jadi bikin aku depresi, jadinya kayak ada Dorongan untuk bunuh diri gitu. Tapi kalau misalkan masalah pasti berlalu lah. Jadi ya buat orang-orang yang teman susah di sana, ya balik lagi harus mikir ke depan apa segala macam gitu. Oke, udah dari Bujang Meong nih. Sekarang Bujang Bule gimana nih? Ya, tadi menurut lu bahas tadi tentang apa? Banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya, kenapa tuh? Ya, kalau menurut gua sih pertama sih awal tahapnya stres lah ya. Dia dalam menjalani hidupnya dia banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak bullying dari orang sekitarnya, itu membuat dia akhirnya menjadi depresi gitu kan. Akhirnya dan juga dari situ dia orangnya dulu nih dia bisa maintenance atau dia bisa menghadapinya, dia bisa mengolahnya itu supaya dia bisa terjadi gitu. Bisa nggak terjadi gimana, tapi kebanyakan kan orang bisa bunuh diri ya karena dorongan apa gitu. Ya, dorongan yang nggak dia bisa terima gitu diri dia gitu. Itu sih. Kalau Bujang Upa gimana? Menurut gua ini seperti yang gua bilang di video yang sebelumnya gitu ya, gua bilang bahwa kenapa orang itu muncul keinginan bunuh diri atau sampai bunuh diri beneran itu, kalau gua bilang ya karena dia sebenarnya lagi marah sama keadaan gitu. Kalau gua bilang gitu, jadi ada dorongan sebenarnya dia memberontak gitu. Kok gue bisa begini gitu, seperti itu gitu. Jadi gue ngerasa bahwa kalau menurut analisa gue bukan pada tahap orang itu melakukan itu menghadapi masalahnya gitu, tapi ketika dia marah sama keadaannya itu yang membuat gue bilang jadi bahaya gitu. Ketika orang marah dia bisa ngelakuin apa aja gitu. Oke. Sekarang dari Bujang Santuy gimana? Mengapa banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya? Menurut gue sih bunuh diri merupakan tindakan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Kondisi ini berkaitan erat dengan masalah kesehatan mental seperti depresi dan bisa terjadi pada siapapun. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda bunuh diri. Pikiran untuk bunuh diri dapat dialami siapa saja, terlebih mereka yang mengalami stres berat atau tekanan batin. Oke, itu penjelasannya. Sekarang dari gua nih, kalau menurut gua kenapa orang bisa melakukan hal bunuh diri itu,
ya hampir sama kayak teman-teman lain, kayak depresi, halusinasi, atau misalnya kesedihan yang mendalam gitu, atau marah dia dengan keadaannya. Tapi kalau menurut gue sih banyak faktor multifaktor, entah dari ekonomi, bener gak? Ekonomi, terus pergaulan, sosial media, atau apa? Budaya bahkan. Budaya bisa jadi kayak gitu. Teman-teman ada gak nih pengalaman yang dialami sempat melakukan hal bunuh diri gitu? Ada gak yang boleh? Gua sih sesuatu faktor kenapa gua kecewa berat karena apa? Gua dalam pergaulan dalam pertemanan mungkin waktu sekolah, kebanyakan jadi anak bawang gitu dibully ya? Iya, dibully, dikerjain segala macem kan. Negatif kan banyak kan dicobain bahkan. Nah, dari situ sih gua merasakan kok kalian teman-teman gua ada yang dapat coklat, sampai somong-somong ke gua banyak sih, kayak nilai gua nih lebih bagus nih gua gini. Dibanding-bandingkan lo ya. Orang tua gua sayang sama gua gini kedua orang tua gua. Terus Valentine gua dapet coklat gini gua sayang dong gini sama teman-teman yang lain. Tapi kok gua kayak beda sendiri gitu. Gimana ya, bisa bilang keunikan ya kayak gitu ya. Nah, di situ gua sampai diketawain gua bahkan kan. Dalam keadaan gua kurang diterima gitu. Jadi gua merasakan gua ngapain ya. Nah, kadang orang kalau mau bunuh diri tuh gimana ya? Punya upah ya gua bilang ya. Dia tuh kayak secara tidak sadar gitu. Maksudnya kayak misalnya dia tekanan ya. Tekanan dia dalam tekanan, misalkan di stasiun kereta. Keretanya belum berhenti benar, baru lewat, dia buru-buru lari gitu. Akhirnya dia bunuh diri, jadi ketidaksadaran. Namanya sistem otak gimana ya? Banyak lah yang bekerjanya ada yang beraturan, tidak beraturan kan, makanya itu. Nah, sekarang gue lempar ke Bujang Meong. Kalau aku melakukan treatment susah tuh udah 3 kali, karena sedih ngeliat keadaan gitu. Ekonomi mungkin juga iya gitu. Sedih karena gangguan jiwa gitu. Oke. Ya. Gitu. Lain gimana? Kalau gue sih juga pernah sih mengalami, karena kan nama juga tekanan hidup ya. Tekanan hidup yang sulit, akhirnya ingin mencoba gitu untuk mengakhiri hidup. Tapi ya harus jadi ngomong sama diri sendiri gitu, jadi harus lebih semangat lagi. Jadi harus bisa mengingatkan ya hanya diri sendiri dan mungkin keluarga terdekat atau teman gitu. Tapi kalau untuk mencoba ya hampir pernah mencoba gitu untuk mengakhiri hidup karena tekanan hidup, dan terlalu lama menganggur juga sebenarnya juga ada dampaknya juga sih. Karena kan pusing juga kepala. Dapat kerjaan apalagi ya. Kerjaan gitu ya. Juga kepala nyari pikirin. Kalaupun mentalnya kuat dengar ocehan tetangga sih nggak apa, takutnya nggak kuat dengar ocehan tetangga ya kan. Namanya hidup kan kadang kan penuh banyak ocehan gitu. Oke, gimana Bujang Santuy? Pernah nggak ngalamin? Gue pengen coba bunuh diri aja nih hidup hampir sama kayak teman-teman yang lain sih. Cuman gue alhamdulillah langsung buru-buru ke rumah sakit gitu. Terus minta pertolongan ya. Terus gue ceritain masalah gue ke dokter. Habis itu dikasih obat, dan gue udah minum obat gitu, akhirnya mereda gitu. Masalahnya apa boleh tahu? Masalahnya depresi, terus kehilangan minat kerjaan, terus kehilangan masalah ekonomi juga sih, kurang lebih sama sih sama teman-teman yang lain. Nah, oke, kita boleh dengar dari Bujang Santuy. Sekarang Bujang Kupang nih, ada gak pengalaman lu mencoba mengakhiri hidup atau bunuh diri? Kalau pikiran-pikiran melakukan bunuh diri sering gitu. Jadi beberapa kali
gue coba kayak misalkan pengen nyayat nadi gitu, terus pengen minum obat yang banyak gitu, kayak gitu. Jadi cuman kalau gue suka teringat sama omongan ibu gitu. Waktu itu gue pengen bunuh diri, terus ibu bilang, oke, sekarang lo nyayat tangan lo gitu, terus kalau lo mati nggak masalah gitu, kata dia. Malah sukses kan lo katanya. Iya. Cuman masalahnya kalau sampai lo hidup tapi tangan lo cacat gitu yang akan susah, kata dia gitu. Nah itu jadi gue mikir-mikir kalau gue melakukan bunuh diri, terus misalkan gue nyayat nadi atau minum obat, kejadian misalkan gue minum obat, kalau gue selamat terus di organ gue ada yang rusak gitu kan, malah susah lagi hidup gue mikirnya gitu mulu. Jadi sebab akibat ya, pada saat gue pengen bunuh diri muncul pikiran itu, akhirnya gue mundur, nggak jadi kayak gitu jadinya apa ya, di samping kayak apa misalkan ya kalau di Indonesia masih kuat sih ya inian agamanya inian agama gitu, spiritual. Jadi kalau orang bunuh diri itu bakal masuk neraka, ya seperti itulah. Bahkan bunuh diri itu juga katakan aib ya bagi orang-orang ya, ini harus dihapus ya stigmanya. Iya, jadi gini, kalau tambahin dikit, bener kata Bujang Kupal, kalau orang bunuh diri masuk neraka. Jadi kalau misalkan kita ODGJ bunuh diri, sia-sia gitu perjuangan kita selama ini. Kalau kita bunuh diri berhasil mati gitu ya, kita masuk neraka sia-sia dalam perjuangan kita. Kita kan ODGJ pengen masuk surga gitu. Kalau kita bunuh diri jadi masuk neraka sia-sia gitu. Tambah lagi kalau gua bilang apa ya, kayak nyokap gua juga bilang gitu loh, oke lo berhasil bunuh diri tapi lo nggak mikirin keluarga, kata dia. Dilema lo di situ. Iya, jadi dia bilang gitu, sekarang lo berhasil nih mati nih, ntar yang berurusan sama polisi sama dokter ke rumah sakit segala macam siapa, kata dia. Gua kan, katanya nyokap gua gitu ngomongnya. Jadi kayaknya gue jadi serba salah gitu, pengen bunuh diri. Jadi kemana gitu? Bunuh duduk aja lo. Oke deh, dan dengar deh teman-teman kan yang lain sekarang dari gue nih. Kalau gue sih jujur aja sering gue pernah gue melakukan itu, dan sampai sekarang kadang-kadang kalau gue udah nggak kuat ngalamin ngejalanin kehidupan, gue mati aja, kayaknya berat nih hari-hari gitu. Dan dulu sempat juga gue nyayat nadi nih, kebetulan ada bekasnya ya gitu, percuma gitu. Kalau bener kata Bujang Kupal, kalau bener mati, kalau misalnya hidup tapi cacat kan sedih juga. Dan nyokap gue ngomong, kalau lu pasti mati ya nggak apa-apa, gue terima, tapi kalau lu nggak mati repot lagi gitu. Lu ngerepotin aja gitu. Akhirnya ya gue mikir-mikir tuh di situ. Tapi kadang-kadang jujur nyampe sekarang gue kadang-kadang kalau misalnya masalah gue berat gitu, kayak banyak pikiran, gue mati aja. Tapi gue berpikir lagi kayak Bujang Kupal waktu itu sempat ngomong tuh di episode sebelumnya, lu udah nyampe sini, kalau lu mundur sia-sia lu udah nyampe sini gitu. Jadi itu sih maksudnya. Dan juga kalau emang lu nggak bisa maju nyampe sini aja lu udah cukup, tinggal lu jalanin. Itu kata Bujang Kupal aku di episode sebelumnya, dan itu gue inget juga. Bener juga sih, kadang-kadang kalau kita jangan ngerasa diri kita tuh pengen ngambil jalan keluar yang bener-bener instan tapi menyusahkan keluarga. Jangan deh. Kayak misalnya lu mau nyoba pakai obat keras atau racun atau lu pakai benda tajam, jangan deh, kasihan keluarga lo gitu. Iya. Itu sih kata gue, kalau misalnya emang lu nggak sanggup ya lu harus ke profesional kesehatan jiwa, silakan Bujang ke itu terdekat gitu, ke rumah sakit terdekat, biar ada jalan keluarnya gitu, supaya lu dikasih
dikasih jalan keluar. seenggaknya dia kasih jalan keluar sama dokter gitu. Sekarang kan udah enak kalau di kota, jadi jangan berpikir begitu lagi ya teman-teman ya. Kalau di luar kota ya kita harap maklum lah, keadaannya kan nggak segampang di kota gitu maksudnya. Jangan boleh. Dan sekali lagi, bagi orang melakukan bunuh diri, baik yang mungkin cacat atau bahkan yang meninggal, ini bukan aib, bukan apa-apa, karena itu stigma. Sekali lagi, ya gitu sih. Kalau ini gue nambahin ya, jadi gini, ya semoga ini jadi bahan pertimbangan buat kalian semua di sana gitu. Ya memang gue paham gitu, kalau di kota itu masih lebih apa namanya, lebih enak lah, lebih mudah gitu. Yang desa-desa ini loh, yang apa, di desa-desa yang susah gitu akses ke kesehatan, akses ini segala macamnya gitu, ke rumah sakit. Cuman gue mau bilang begini, penyakit setiap orang yang sakit itu dan dia berjuang itu terhadap penyakitnya, kalau di dalam agama gue ya, agama Islam itu, dia akan mendapatkan satu tempat di sisi Tuhan gitu. Ya tadi gue bilang masuk surga gitu. Karena ada usaha di situ ya. Karena dia bertahan dan dia ibaratnya ikhlas menerima cobaan yang dia terima gitu dari Tuhan. Dan itu dijanjikan bahwa itu akhirnya adalah surga gitu. Asal kita bertahan gitu. Makanya bagi kita ini yang mengalami kesulitan hidup yang sangat macam-macam lah gitu, mau ekonomi, mau budaya, segala macam, kalau kita bertahan, yakin bahwa nanti janji Tuhan adalah surga gitu. Betul. Emang sih nggak mudah bertahan, tapi satu hal yang mau kasih apa, yang mau gua kasih saran untuk teman-teman, nyampe di sini, di tempat ini, maksud gua di saat lu sekarang ini itu udah baik. Masa lu mau mundur lagi gitu. Hai Sobat Bulu Jiwa, saya Patrick, anggota KPSI, ingin menawarkan kaos KPSI dengan ukuran S sampai triple XL. Kalian yang ingin memesan kaos KPSI ini bisa melalui Tokopedia di Galeri KPSI dan bisa menghubungi kontak saya, yakni 0877 85641902. Ya, kaosnya yakni seperti ini. Kalian bisa mendonasikan untuk KPSI untuk bertahan di link ini. Sampai jumpa.